Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nila Puspitasari. Kali ini kita akan membahas tentang latihan P3K ya. Sambil menunggu pengumuman hasil seleksi yang tahap 1, alangkah baiknya kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk persiapan ke tahap 2 dengan latihan-latihan soal. Nah, ini kita akan belajar tentang kompetensi teknis. Yang pertama yaitu tentang operasi campuran. Cara pengerjaannya 5 kali 6 ditambah 12 dibagi 2. Nah, berhubung ini sudah ada dalam kurungnya, tanda kurungnya, berarti kita tinggal mengerjakan tanda kurung yang di dalam tanda kurung dulu. 5 kali 6 yaitu 30 ditambah 12 dibagi 2 yaitu 6. Jadi jawabannya 36. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya, itu tentang kecepatan. Diketahui jarak 4.500 meter, waktunya 1,5 jam. Terus pilihan jawabannya itu satuannya itu km per jam. Berarti ini meternya dirubah menjadi kilo. Nah, saya taruh sini ya. 4.500 meter itu sama dengan 4,5 km. Nah, ini berarti itu kalau kecepatan berarti ada segitiga gini ya. Itu J W K, jarak, kecepatan, waktu. Nah, ini yang ditanyakan yang diketahui ada jarak dan juga ada waktu. Berarti yang ditanyakan yang kecepatan. Nah, berarti kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jaraknya tadi berapa? 4,5. Waktunya berapa? 1,5. Berarti jawabannya 3 km per jam. Berarti jawabannya 3 km per jam. Nah, gitu. Oke, kita next. Ternyata ada kisi-kisi yaitu gaya sentuh. Gaya sentuh merupakan gaya yang bersentuhan langsung dengan benda, seperti gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, dan mesin. Contohnya yaitu nunuk mendorong meja. Adanya perubahan posisi benda ya. Awalnya misalnya mejanya di sini berubah menjadi di sini karena ada gaya dorongan. Sementara itu ada gaya tak sentuh, merupakan gaya yang tidak bersentuhan dengan benda, misalnya gaya gravitasi bumi dan gaya magnet. Oke, kita next. Nah, ini ada energi kinetik. Contoh energi kinetik yaitu buah jatuh dari pohonnya. Yang bergerak jatuh dari pohon ke tanah pasti memiliki energi kinetik. Energi kinetik tersebut dampaknya dapat dilihat ketika buah sudah berada di tanah. Yang kedua yaitu menendang bola. Proses menendang bola merupakan salah satu contoh penerapan hubungan energi kinetik dan usaha. Saat menendang bola dengan kaki, maka Anda telah melakukan usaha pada bola tersebut. Selanjutnya, bola akan mengubah usaha menjadi energi kinetik sehingga bola dapat bergerak dengan cepat. Yang ketiga yaitu memindahkan mobil. Mobil yang bergerak memiliki unsur kinetik berupa kecepatan dan massa. Setiap mobil memiliki kemampuan untuk kinetik yang berbeda dan tergantung dari dua unsur tersebut. Semakin besar kecepatan dan massa benda, maka kinetik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kita next. Nah, ini ada lambang dan sila Pancasila. Sudah hafal semua ya, soalnya di video-video saya sebelumnya sudah membahas ini lebih sedikit karena emang FR-FR-nya banyak yang keluar ini ya. Untuk sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, pohonnya bintang. Untuk sila kedua yaitu rantai emas. Ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan kelima padi dan kapas. Nah, ini yang sering muncul yaitu sila keempat, kepala banteng ya. Oke, kita next. Lambang makna dalam Pancasila, padi dan kapas memiliki makna apa?
Nah, makna dari sila kelima Pancasila, padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi itu melambangkan pangan dan sandang, yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Oke, kita next. Ternyata ada kisi-kisi juga tentang cermin. Kaca spion kendaraan bermotor cermin ada 3 ya, cermin cekung, cembung, dan juga cermin datar. Nah, ini yang keluar ternyata cermin cembung. Sifatnya yaitu maya tegak diperkecil. Oke, ini adalah pengamalan sila Pancasila. Sila ketiga yaitu contohnya cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk-produk dalam negeri. Terus cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Terus tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Oke, kita next. Ini juga pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Sila yang keempat ada kata kuncinya ya, musyawarah. Contohnya rapat, terus tidak memaksakan kehendak, melakukan musyawarah dengan secara mufakat, seperti itu. Kita next aja. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama sampai alinea keempat. Kan ada 1 sampai 4 ya. Ini alinea yang pertama, yaitu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan dengan melawan penjajah. Terus kedua, suatu pernyataan subjektif bahwa bangsa Indonesia agar menentang serta menghapus penjajahan di atas dunia. Pernyataan objektifnya itu penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Terus yang keempat, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Sedangkan alinea yang kedua yaitu membuktikan adanya sebuah penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini serta dapat menimbulkan kesadaran jika keadaan sekarang tidak bisa dipisahkan dengan keadaan kemarin, serta langkah sekarang maka akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai yang tercermin pada kalimat di atas ialah suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta adil dan makmur perlu diwujudkan secara nyata. Sedangkan alinea ketiga ini yaitu bahwa perjuangan meraih kemerdekaan ini bukan hanya semata-mata menegaskan apa yang menjadi motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan, tetapi juga menjadi keyakinan spiritual jika maksud serta tujuan menyatakan kemerdekaan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sedangkan alinea keempat ini ada dasar negara. Dasar negara yaitu Pancasila. Dan mengapa pembukaan undang-undang itu tidak boleh dihapus, karena di dalamnya ada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Terus teori pedagogik ya, ini udah ada videonya sebelumnya di video saya tentang teori-teori pembelajaran menurut Ausubel, belajar bermakna. Terus teori belajar menurut Jense, ini juga udah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bisa dilihat lagi ya. Kita next aja. Ini juga teori Maslow. Kita next. Teori Piaget juga sudah saya jelaskan, yang ada sensorik motor, praoperasional, terus operasional konkret, dan operasional formal. Nah, ini adanya asimilasi dan akomodasi. Kayak terus terjadi ekuilibrasi, ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Asimilasi itu kayak dia itu sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Nah, dia itu dikasih materi lagi yang berbeda, sehingga dia itu bisa menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang akan diperolehnya, seperti itu. Ini yang teori Piaget ini bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Oke, ini tentang paragraf. Ada 5 jenis paragraf, yaitu deduktif, induktif, paragraf narasi, argumentasi, persuasi, eksposisi, dan narasi. Udah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau ini kebetulan yang keluar paragraf.
persuasif. Kalau paragraf persuasif itu biasanya ada kata ayo, mari, pokoknya itu berkaitan dengan kata ajakan. Nah, kita next aja ya. Ini juga kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Nah, ini sintaks discovery, pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, terus pengolahan data, pembuktian, dan terakhir menarik kesimpulan. Gitu ya, langsung aja. Dari hidupnya nyamuk, mulai dari telur, larva, pupa, nyamuk dewasa, terus dari kupu-kupu, telur, ulat, kupu-kupu. Udah semua ya. Nah, ini disgrafia. Ortografia adalah sistem penulisan pada bahasa yang diucapkan. Artinya, penyebab disgrafia yaitu kesulitan anak menyimpan kata-kata yang tertulis dan ia baca ke dalam memori untuk anak tulis kembali. Jika disleksia itu membuat penderita kesulitan mengolah bahasa menjadi ucapan, maka disgrafia adalah gangguan mengolah bahasa menjadi tulisan. Kalau disleksia ini bahasa menjadi ucapan, kalau disgrafia bahasa menjadi tulisan. Gitu aja. Nah, ini tentang lagu-lagu daerah harus dihafalkan ya. Nah, semoga bermanfaat video yang saya buat kali ini tentang kisi-kisi atau FR-FR yang keluar pada tahap 1. Semoga tahap 2 juga hampir sama ya soalnya. Semoga Bapak Ibu lebih bisa belajar maksimal lagi, digunakan waktu yang masih ada waktu lama ini, dan semoga lolos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.